Halo, senang banget bisa ketemu lagi di Lab ID, tempat ngobrol seputar branding, marketing, dan komunikasi. Seri kita kali ini masih dicari cara buat bikin bisnis UMKM semakin melesat. Nah, setelah sebelumnya kita tahu peluang kompetitor dari tingkat kategori, ini topik yang kemarin, sekarang kita mau coba bikin positioning. Kayaknya nggak sedikit sih yang keskip di proses bikin positioning ini. Karena ide bisnis rata-rata munculnya dari inovasi produk. Apalagi kalau di market belum banyak produk yang kayak kita, itu hampir bisa dipastiin tahapan bikin positioning ini kelewat, jadi nyusul belakangan. Cuman nggak apa-apa, masih bisa ditajemin sambil jalan. Bikin positioning erat banget kaitannya sama ngeanalisa target konsumen yang disasar. Secara tahapan biasa disebut STP, Segmenting, Targeting, and Positioning. Tapi karena ini edisi cepat buat mikir secara strategik, jadi yang diambil intisari aja ya. Nah, katanya selama udah ada yang beli produk kita, artinya jualan laku. Bener nggak? Karena roda bisnis udah bisa jalan dan menghasilkan. Tapi faktanya, begitu ada pemain baru yang nawarin produk mirip dan lebih kekinian, punya kita biasanya dilupain gitu aja. Ada nggak di sini yang pernah ngalamin seperti itu? Persoalannya, penawaran kita nancep diingat atau numpang lewat aja di benak si pelanggan. Itu perannya positioning. Bisa bantu penawaran kita muncul di benak konsumen pas dia lagi milih-milih atau menimbang-nimbang mau beli produk atau jasa tertentu. Biar positioning itu lebih nempel maksimal, kita bisa coba mikirin dari sudut pandang masalah apa sih yang mau diselesaikan lewat penawaran yang kita jual atau yang kita kasih. Jadi kita hadir sebagai pemecah sebuah permasalahan. Contoh yang gampang karena produk ini kita pakai setiap hari, yaitu sabun mandi. Nah, sabun bisa dibilang kebutuhan mendasar karena tiap 2 atau 3 bulan habis, terus kita harus restock. Dan opsi di pasaran pun banyak banget. Saking banyaknya mungkin mayoritas dari kita nggak loyal sama satu brand tertentu, tapi coba-coba. Jadi gonta-ganti istilahnya. Segitu ketatnya persaingan sabun mandi. Nah, untuk itu peranan positioning jadi penting. Nah, sabun di benak konsumen dipikirinnya tuh kayak gimana sih sebelum akhirnya mereka mutusin buat beli. Nah, berdasarkan kategori manfaat dari sabun di luar kemampuan mendasarnya yang ngebersihin, pelanggan itu beli karena manfaat sekunder sama tersiernya. Jadi misalkan cocok buat kulit sensitif atau enggak, mengandung anti kuman enggak, atau misalnya ada extra moisturizernya atau enggak. Berdasarkan ini, di benak konsumen ada beberapa kategori sabun buat mereka nentuin beli yang mana. Jadi akhirnya kebentuklah ada sabun jenis klinis, sabun kesehatan, sama sabun kecantikan. Nah, kalau kita bikin positioning sabun di area kecantikan, ya pasti orang yang kulitnya sensitif itu otomatis nggak akan pilih produknya kita. Jadi kita nggak masuk di mind map positioningnya mereka. Nah, sabun kecantikan pun ternyata pemainnya banyak banget. Ada Lux, ada Gift, Sari Ayu, Shinzui, sampai ke Dove. Makin ke sini, tapi ternyata brand itu makin pintar buat mix and match benefit biar bikin atau biar kebentuk kategori yang baru. Misalnya, sabun kecantikan yang sehat atau sebaliknya, sabun sehat yang mencantikkan kulit. Ini strategi jitunya Biore di kategori sabun buat bisa sapu jagat. Kalau kalian penasaran kayak gimana, mau tahu lebih banyak dan lebih dalam, bisa lihat di video atau podcast Lab ID yang judulnya Jurus Sapu Jagat Sabun Biore.
Buat bantu teman-teman bisa bikin positioning, ada 4 hal yang harus latihan buat ditulis, yaitu karakter pelanggan kita kayak apa, yang pertama. Kedua, mereka punya masalah atau kebutuhan apa. Dan yang terakhir, produk kita bisa kasih solusi yang punya manfaat fungsional dan emosional kayak gimana buat mereka. Karena begitu ini diisi, jadi lebih jelas posisi kita di benak konsumen ketika mereka mau beli produk di kategori tempat kita berada. Tipsnya nih, buat kita nggak sibuk bersaing sama yang lain, bikinlah kategori baru. Nah, ini ada pro dan kontranya sendiri sebenarnya. Karena bisa aja pro-nya itu adalah kita jadi terkesan muncul sebagai pemain yang pertama, pionir atau inovator. Tapi nggak enaknya bisa aja konsumen itu nggak tertarik karena mereka nggak kenal sama konsep penawaran kita yang cenderung baru. Kayak tadi seputar sabun, ada sabun kesehatan, ada sabun kecantikan. Kategori baru itu misalkan sabun sehat yang cantik. Nah, ini yang mungkin lagi coba mau dipropose sama sabun Dettol kalau kalian ngeliat varian-variannya. Dilanjut pakai contoh kasus kopi rumahan yang di awal. Mikir kilat kalau bikin positioning biasanya hasilnya cuman sebatas ya kopi kita buat semua orang yang suka ngopi. Sekian terima kasih. Tapi yang mikirnya strategik itu akan bilang kopi ini buat pejuang harian yang banyak tantangannya. Jadi minum 7 rasa berbeda tiap hari sesuai mood, biar Seninmu lebih semangat dan weekendmu lebih manfaat. Nah, itu kurang lebih contoh positioning statement yang lebih strategik. Karena dari sini tim marketing itu bisa nurunin. Misalkan, oh berarti kita bisa ya nargetin dari pelajar, pekerja, pengusaha, sampai mungkin ibu rumah tangga. Karena buat mereka yang berjuang sehari-hari dan kegiatannya itu banyak tantangannya. Nah, kita juga bisa fokus ke momen. Momen di mana mereka harus perform untuk mencapai sesuatu tapi butuh usaha yang keras, nggak gampang gitu. Karena apa namanya untuk pejuang harian yang banyak tantangan, ada kebutuhan di situ tuh. Kita makin ke sini kan hidup itu makin cepat rasanya ya, fast pace dengan teknologi. Jadi kayak harus racing with time. Nah, kopi ini manfaat fungsionalnya sebagai booster penyegar yang manis. Dan manfaat emosionalnya buat bikin setiap hari itu lebih happy, terlepas dari apa yang harus kita lalui. Nah, dari positioning statement ini, itu bisa ngebantu ngebikin komunikasi atau promosi yang kreatif gitu. Karena udah cukup jelas targetnya itu siapa, punya needs apa, dan kita memberikan solusi yang tidak hanya praktis secara fungsi, tapi udah bikin ada rasanya di situ, ada emosionalnya. Ketambah lagi, tadi kita juga udah di positioningnya itu ada momen yang menciptakan habit. Habit bahwa ini ada 7 rasa, jadi pas untuk dikonsumsi setiap hari dengan harapan bisa ngebantu secure penjualan. Gitu, itu dari positioning statement. Nah, kalau diletakkan di grand roadmap yang kita udah punya, sejauh ini udah ada brandingnya, kalau dari sesi awal yang ngikutin, terus ada strategi untuk jualannya, kira-kira buat bikin pricing excitement seperti apa, kita tahu juga analisa kompetitornya di tingkat kategori minuman kenikmatan, dan yang terakhir, tadi kita udah bikin positioning, ini udah makin lengkap, dan berikutnya tugas kita bikin nama, tagline, promosi, ekspansi, dan distribusi. Jadi ceritanya bersambung karena yang terakhir kita udah tahu nih, ada habit dari Senin sampai Jumat, 7 rasa dari produk kopi rumahan kekinian. Inti sari dari episode Cari Cara kali ini tentang positioning itu adalah ngelatih kita setelah tahu bahwa untuk melihat kompetitor ada baiknya yang indirect, jadi di tingkat kategori. Nah, positioning ngebantu untuk kita bikin kategori baru. Jadi, ngedorong kita untuk satu langkah lebih maju lagi, bikin kategori yang dimana pemainnya itu baru ada kita.
sehingga kompetitor yang lain yang udah banyak itu secara tidak langsung jadi tidak relevan lagi. Nah, jadi di kasus konteksnya yang kita, kopi ini menjadi kopi kebahagiaan istilahnya gitu ya, kopi untuk memperbaiki mood. Nah, biasanya kopi itu dijualnya kan sebagai apa namanya booster biar bisa lebih efektif kerja, bisa lebih kuat untuk lembur mungkin. Nah, ini kita di ranah mengambil moodnya mereka gitu. Ikutin terus edisi Cari Cara buat bantu bisnisnya UMKM bisa melesat. Kalian bisa follow atau subscribe YouTube sama podcast Lab ID buat ngikutin pembahasan seputar branding, marketing, dan komunikasi. Next up, kita bakal bahas gimana caranya bikin nama yang mungkin bisa disebut terus nih sama calon pelanggan. Stay tuned!